Andin, pekik Indra. Dia menatap Andin dengan tatapan tajam. Ada apa, Mas? Sahut Andin menoleh ke arah suaminya. Dia senang melihat Indra terlihat marah dan kesal padanya. Indra memegang tangan kanan Andin. Menarik tangannya sampai keluar dari dalam kafe. Lepaskan tanganku, Mas. Pinta Andin. Indra terus menariknya sampai Andin melepaskannya sendiri. Kamu kenapa, Mas? Tanya Andin. Kenapa? Indra menatap kesal istrinya. Apa yang tadi dia lihat sangat mengganggu hati dan pikirannya. Andin terdiam. Dia memperhatikan sekelilingnya. Di sana sepi karena berada cukup jauh dari kafenya. Kamu bermesraan dengan laki-laki itu? Jawab Indra dengan nada yang keras. Andin tertawa mendengarnya. Lalu kamu sendiri? Tadi ngapain, Mas? Tanya Andin. Indra terdiam. Tadi dia yang lebih dulu membuat masalah. Kamu bermesraan dengan Dina, Mas. Di depanku. Tegas Andin. Indra tak bisa mengelak. Itu memang benar. Meski di awal dia tidak tahu kalau Andin ada di sana. Dia hanya datang atas permintaan Dina. Terus aku harus gimana? Menikmati pertunjukanmu dengan Dina? Atau menangis terseduh-seduh melihat kalian begitu mesra? Tambah Andin. Indra bingung harus ngomong apa. Andin sudah melihat semuanya. Mas, seharusnya kamu introspeksi diri sebelum marah padaku. Kalau aku sih ngikutin aja apa yang kamu lakukan. Kamu bermesraan dengan Dina. Aku pun juga bisa, ucap Andin. Jangan ditanya rasa sakit. Hatinya sudah mati rasa. Ibarat kata hatinya sudah terlalu sakit hingga menyisakan kekecewaan yang begitu mendalam. Tak ada lagi cinta. Hanya kesunyian dan kesepian. Untung dia masih memiliki Dava. Alasan dia masih bisa berdiri melawan pengkhianatan suaminya. Kamu masih istriku, Din. Kamu tidak bisa berduaan dengan laki-laki lain, balas Indra. Wanita polos dan lugu seperti Andin, kini sudah sangat berubah karena luka yang dia torehkan. Dia berubah menjadi sosok yang sangat berbeda dan bahkan terang-terangan melawannya. Andin tertawa mendengarnya. Kamu juga masih suamiku, Mas. Kamu tidak bisa berduaan dengan wanita lain. Apalagi kalian tidak memiliki ikatan. Alias berzina. Sahut Andin. Indra hanya bisa diam tanpa kata. Dia tertampar dengan ucapan Andin. Kamu melarangku selingkuh, kamu sendiri bebas selingkuh dimanapun. Apa ini adil? Atau kamu egois? Tambah Andin. Aku laki-laki Andin. Aku bebas memiliki banyak wanita. Sedangkan kamu tidak bisa. Tegas Indra. Andin tertawa kembali. Kalau dia tidak waras mungkin dia sudah menjerit sakit. Dengan ketidakadilan yang dia dapatkan saat ini. Tidak bisa kenapa? Aku bisa saja Mas mendapatkan laki-laki yang kuinginkan meski aku masih berstatus istrimu. Kamu pikir cuma kamu doang yang bisa? Pilihan ada di tanganku. Dan aku tidak peduli statusku. Status yang sudah tidak ada artinya, jelas Andin. Status baginya hanya tulisan tinta hitam yang kini sudah tidak berarti. Status yang justru menjadi penjara untuknya. Dan dia ingin bebas dari status itu. Indra terdiam kembali. Andin melewati Indra. Kedua matanya berkaca-kaca. Sebenarnya aku tidak ingin serumit ini. Aku lebih suka yang dulu. Tidak punya banyak harta tapi hidup kita jauh lebih bahagia. Saat harta di tangan berbagai cobaan dan godaan datang. Kamu hanyut dalam arus yang tak terkendali. Meninggalkan aku sendirian terombang-ambing dalam ketidakpastian, gumam Andin.
Dia menarik nafas panjangnya, melupakan kejadian tadi dan kembali tersenyum. Menganggap yang tadi tidak pernah terjadi. Hebat juga kamu ya, Din. Dina berpapasan dengan Andin saat dia keluar dari kafe. Andin menghentikan langkah kakinya. Dia tersenyum manis. Kamu pikir cuma kamu yang bisa merebut suami orang? Sahut Andin. Dina tampak kesal dengan ucapan Andin. Keterampilanmu masih jauh di bawahku. Bahkan bisa dibilang kamu anak bawang. Bisanya cuma merebut suami orang. Gak bisa dapetin yang kaya tapi lajang. Modal jadi simpanan yang selalu disembunyikan. Maunya mesra-mesraan tapi belum halal. Kasihan ya dek ya, ujar Andin. Andin. Dina kesal sampai mengepalkan kedua tangannya. Dina, mungkin kamu berhasil mengambil Mas Indra dariku. Tapi kamu kan masih berstatus selingkuhan. Bukan tunangan ataupun istri sah. Emang Mas Indra ngasih jaminan apa padamu? Tar bosan kamu dibuang lagi, sindir Andin. Dina langsung melayangkan satu kepalanya ke depan tapi ditangkap Andin. Kamu tuh nantangin orang ya? Sayang loh kukumu yang baru ke salon. Tar patah kamu nangis, ucap Andin. Dina yang makin kesal melayangkan satu kepalan lagi. Namun ditangkap dengan baik oleh Andin. Dina, kamu pikir setelah mendapatkan suamiku hidupmu akan bahagia? Suamiku akan setia. Kamu itu korban selanjutnya. Sekali selingkuh dia akan tetap selingkuh, ucap Andin. Dina terdiam. Dia tak lagi berapi-api lagi. Tenang saja, akan kuberikan Mas Indra padamu. Aku juga udah gak sanggup memiliki suami tukang selingkuh. Justru aku senang ada yang mau nampung Mas Indra. Karena aku gak perlu sakit hati lagi diselingkuhin sama Mas Indra. Kamulah wanita tangguh yang cocok menjadi pendampingnya. Karena hanya kamu yang sanggup diselingkuhi, ucap Andin lalu melepaskan kedua tangannya Dina. Dia berjalan melewati Dina yang masih hening di tempat. Andin tersenyum manis. Dia tak menyangka sekuat dan setegar ini. Kenyataan pahit membuatnya semakin dewasa dan mampu menghadapinya tanpa harus menangis dan mengemis rasa belas kasih orang. Andin masuk kembali ke dalam kafe. Dia tidak enak sudah melibatkan laki-laki tadi dalam masalahnya. Andin tahu betul laki-laki tadi sepertinya sengaja mengatakan itu kepadanya. Entah kasihan atau apa dia tidak tahu. Andin menghampiri mejanya. Duduk di sana kembali. Aku minta maaf atas kesalahanku tadi. Aku sudah membawa Anda dalam masalah pribadiku, ucap Andin. Dia menundukkan kepalanya. Dia menunjukkan kalau dia bersalah dan ingin minta maaf atas perbuatannya tadi. Dia menatap ke depan. Melihat Andin yang menundukkan kepalanya. Andin terlihat sangat bersalah dan menyesal. Aku tidak butuh maafmu. Di dunia ini tidak ada yang gratis, jawabnya. Andin tercengang mendengar ucapan laki-laki itu. Dia menatapnya dengan penuh rasa penasaran. Anda menginginkan timbal balik? Andin bertanya. Jangan-jangan dia akan minta sesuatu padanya. Apa yang akan dia minta? Pertanyaan demi pertanyaan berputar di pikirannya. Kini perasaannya juga campur aduk. Aku minta kamu jadi istriku, jawabnya. Garis bawah apa? Andin terkejut mendengarnya. Dia saja masih berstatus istri, bagaimana jadi istri laki-laki itu? Haruskah poliandri? Wajah Andin terlihat pucat. Timbal balik yang diinginkan laki-laki itu benar-benar di luar nalarnya. Hahaha. Dia tertawa melihat wajah Andin yang pucat. Pasti permintaannya sangat berat untuk Andin. Dokter,
Ucap Andin tercengang ketika dia melihat laki-laki itu melepaskan masker yang dikenakannya. Dia tak menyangka laki-laki itu dokter yang menangani anaknya. Mereka sering bertemu ketika Andin dan Dava ke rumah sakit. Aku sudah membuatmu panik ya? Dia cukup senang melihat Andin sempat kebingungan. Iya dok. Aku pikir siapa memintaku jadi istri lagi. Jantungku rasanya mau copot, jawab Andin. Untung saja laki-laki itu adalah dokter yang dia kenal. Coba kalau orang lain sudah pasti dia akan kesulitan untuk balas budi padanya. Dokter tampan itu tertawa kecil mendengarnya. Tadi itu suamimu? Tanyanya. Dokter Aldi Renaldo Sebastian. Dia belum pernah bertemu dengan suami dari Andin. Tapi dilihat-lihat dari tatapan Andin tadi, laki-laki itu pasti orang terdekatnya. Dia bisa merasakan seberapa lukanya Andin melihat laki-laki tadi bersama seorang wanita. Iya dok, jawab Andin sedikit malu karena dokter Aldi akhirnya tahu perselingkuhan suaminya. Kemarin dokter Aldi sempat berpesan agar Andin dan suaminya memberikan semangat dan dukungan penuh pada Dava agar dia tetap kuat dalam menghadapi penyakitnya. Aldi melihat jelas Andin berusaha tegar dan tabah menghadapi suaminya yang selingkuh tanpa memikirkan perasaannya seperti apa. Lain kali kalau kamu butuh bantuan, aku siap berpura-pura menjadi selingkuhanmu, ucap Aldi. Apa dok? Andin makin tercengang mendengarnya. Aldi memang orangnya baik tapi Andin tidak ingin dia terbawa ke dalam masalah pribadinya. Daripada kamu berpura-pura selingkuh dengan sembarangan orang, lebih baik denganku. Aku lajang dan masih sendiri. Tidak akan ada yang marah, tambah Aldi. Andin menelan salivanya. Dia tidak menyangka Aldi akan mau jadi selingkuhan pura-puranya. Dokter, kenapa mau menolongku? Aku ini bukan siapa-siapanya dokter dan masalahku tidak akan menguntungkan untuk dokter, ucap Andin. Aldi tersenyum mendengarnya. Aku tidak bisa bilang alasanku kenapa mau menolongmu. Yang jelas kamu jangan sembarangan lagi memilih laki-laki untuk membuat suamimu cemburu. Aku khawatir laki-laki itu suami orang, sahut Aldi. Andin meringis mendengarnya. Tadi dia memang terbawa emosi sampai mengambil tindakan yang di luar nalar. Gimana gak emosi? Suaminya terang-terangan bermesraan dengan wanita lain depannya. Sekali lagi aku minta maaf ya dok, ucap Andin. Tidak perlu minta maaf. Justru aku senang melihat pertunjukan tadi. Suamimu dan selingkuhannya pasti panas melihat apa yang kamu lakukan, sahut Aldi. Andin tersenyum malu. Kalau dia tahu laki-laki itu dokter yang menangani putranya, tidak mungkin dia seperti tadi. Mana sering bertemu setiap minggu lagi. Mau ditaruh di mana mukanya sekarang? Terima kasih ya dok atas bantuannya tadi. Anda benar-benar pandai berakting, ucap Andin. Aldi mengangguk. Sebenarnya dulu aku pernah ikut casting sebelum memutuskan jadi dokter. Cuma sayangnya, ibuku tidak mau aku jadi artis, ucap Aldi. Andin makin tercengang mendengarnya. Dia tak menyangka dokter tampan itu ternyata memiliki cita-cita sebagai artis bukan dokter. Pantas dia berbakat sekali berakting. Aku saja tak tahu dia dokter Aldi. Untung tadi gak ada perkataanku yang nyeleneh. Abis sudah aku kalau tadi aku genit dan ugal-ugalan menggodanya. Mana sering ketemu di rumah sakit. Mau ditaruh di mana harga diri dan kehormatanku? Andin membatin. Gimana kabar Dava? Tanya Aldi. Alhamdulillah baik. Meski kemarin sempat pingsan di sekolah, jawab Andin. Wajahnya sendu saat dia menceritakan tentang anaknya. Ibu mana yang tidak sedih kalau anaknya sakit?
Kalau bisa bertukar posisi pasti sudah dilakukan dari awal. Aldi terdiam memikirkan sesuatu. Mungkin sudah saatnya Dava mendapatkan donor ginjal. Aku khawatir ini akan menghambat pertumbuhan Dava. Baik pertumbuhan fisik maupun sosialnya. Dia akan sulit untuk hidup normal seperti anak-anak pada umumnya. Dan aktivitasnya tidak akan maksimal. Mungkin sekolah bisa terganggu, begitupun dengan kesehariannya, jelas Aldi. Air mata Andin menetes di pipinya. Dia khawatir dan takut terjadi sesuatu pada anaknya. Andin tidak bisa membayangkan kalau dia harus melihat Dava kesulitan menghadapi penyakitnya apalagi sampai kehilangan Dava. Terima kasih dok, ucap Andin saat Aldi memberikan tisu padanya. Aldi mengangguk. Andin menyeka air mata di pipinya. Sebagai ibu, dia ingin yang terbaik untuk anaknya. Dia ingin anaknya sembuh. Tidak sakit lagi. Cuci darah bukan perkara yang mudah. Bukan soal uang tapi rasa sakit. Andin tak tahan setiap kali melihat putranya kesakitan. Insya Allah ada jalan. Apalagi kita berusaha, ucap Aldi. Iya dok, amin, sahut Andin. Dia tidak boleh menangis lagi dan menyerah dengan keadaan. Dia harus berjuang untuk kesembuhan Dava. Dok, apa ginjalku bisa didonorkan? Tanya Andin. Ada kemungkinan bisa. Tapi tetap harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Tidak semua ginjal milik orang cocok untuk penderita. Dan ginjal milik pendonor harus benar-benar sehat. Yang paling utama, tidak akan merugikan bagi pendonor. Kalau nantinya memang cocok dan sesuai prosedur, bisa segera dilakukan tindakan, jawab Aldi. Andin mengangguk paham. Oh ya, kamu juga bisa mengajak suamimu dan keluargamu untuk melakukan pemeriksaan. Siapa tahu salah satu dari kalian ada yang cocok dan sehat sebagai pendonor, usul Aldi. Iya dok. Terima kasih atas sarannya. Aku konsultasi di luar jam kerja Anda, sahut Andin. Sama-sama. Kamu tidak perlu sungkan. Aldi tersenyum. Dia tahu Andin wanita yang baik. Dia pasti tertekan. Suaminya selingkuh, anaknya sakit. Dia harus bisa semangat untuk mengobati anaknya tapi di sisi lain dia terluka karena ulah suaminya. Dokter Aldi meninggalkan kafe setelah selesai bicara dengannya. Din. Hanum menghampiri Andin yang masih duduk di tempat. Andin menoleh. Dia terlihat menyimpan banyak beban. Hanum kasihan padanya. Tadi itu siapa? Kok kayaknya kamu kenal? Hanum bertanya. Dokter Aldi. Dokter yang menangani Dava, jawab Andin. Perasaannya makin tidak enak mendengar penjelasan Aldi. Dia harus mendapatkan donor untuk putranya sebelum semuanya terlambat. Bisa saja keadaan Dava semakin memburuk. Oh pantes kalian akrab. Kupikir benar-benar selingkuhanmu, ucap Hanum. Baru kali ini dia bertemu dengan dokter Aldi makanya dia tidak tahu kalau laki-laki itu seorang dokter. Dia pernah mengantar Andin ke rumah sakit tapi belum pernah bertemu dengannya. Andin tertawa kecil mendengarnya. Ganteng loh Din. Gak tua-tua amat. Udah gitu tadi kayaknya dia membantu kamu menghempaskan suamimu dan selingkuhannya, ucap Hanum. Andin mengangguk. Tapi dia marah gak kamu tadi menggodanya? Tanya Hanum penasaran. Tadi jantungnya berdebar-debar tak karuan saat Andin duduk bersama Aldi. Takutnya suami orang. Enggak. Alhamdulillah dia baik, jawab Andin. Iya sih. Tapi dia masih jomblo kan? Tar kamu dilabrak istrinya lagi. Hanum mengkhawatirkan Andin. Dia tahu Andin tidak selingkuh dan tidak mungkin merebut suami orang. Masih lajang dan jomblo, tenang aja. Dia sendiri yang tadi memberitahuku, jawab Andin. Syukurlah.
Aku tadi takut tahu Din. Meskipun seneng juga melihat suamimu dan selingkuhannya panas. Hanum lega setelah mendengar status dokter tampan itu. Andin sudah menanggung banyak masalah, dia tidak ingin Andin kena masalah lainnya. Kasihan dia. Meski terlihat tegar dan kuat, dia tetap manusia biasa yang memiliki perasaan. Menghadapi suami yang selingkuh dan anaknya yang sakit pasti tidak mudah. Andin tersenyum manis. Pasti niat Dina tadinya mau bikin kamu cemburu, gagal total melihatmu pamer cowok baru. Indra deh yang cemburu. Ujung-ujungnya Dina ditinggalkan, ucap Hanum. Andin terdiam. Dia memikirkan pembicaraannya dengan Dr. Aldi. Kenapa Din? Tanya Hanum penasaran melihat Andin terlihat murung. Tadi Dr. Aldi menyarankanku untuk mencari donor untuk Dava. Kapanpun kondisi Dava bisa memburuk, jawab Andin. Dia makin khawatir. Dava masih terlalu kecil untuk menghadapi penyakitnya. Dava juga masih memiliki masa depan yang panjang. Terus, gimana? Kamu mau nyari donor? Tanya Hanum. Dokter Aldi bilang, aku dan keluargaku bisa menjadi pendonor. Tapi kita harus tetap melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, jawab Andin. Itu benar Andin. Aku yakin pasti ada yang bisa menjadi pendonor untuk Dava. Cuma apa suamimu dan keluarganya mau jadi pendonor? Ucap Hanum. Andin terdiam. Dia sendiri pun tidak begitu yakin Indra dan keluarganya mau jadi pendonor. Mungkin dia harus bicara juga pada keluarganya sendiri. Dava membawa mobil-mobilannya masuk ke dalam ruang keluarga. Di sana ada Indra dan Ibu Susi. Indra dan Ibu Susi sibuk memainkan gawai mereka masing-masing. Dava menghampiri Indra lalu duduk di sampingnya. Papa, main mobil-mobilan yuk. Ajak Dava. Sepertinya menyenangkan main mobil-mobilan bersama papanya. Sudah lama mereka tak pernah main bersama. Kamu sendiri aja apa? Tita Indra yang malas. Dia tengah asyik melihat video demi video yang lewat di layar ponselnya. Tapi Dava ingin main mobil-mobilan sama papa, ucap Dava. Dia rindu dengan papanya. Selama ini Indra sibuk. Jarang ada di rumah. Papa sibuk. Kamu main sama mama sana. Sahut Indra. Nanti Dava bikin kopi untuk papa setelah kita main. Gimana papa? Dava memberikan tawaran. Dia ingin sekali main bersama Indra. Papa capek dan ingin istirahat. Kamu kan bisa main sendiri, balas Indra. Dava memeluk Indra. Dia rindu sekali padanya. Papa, Dava kangen. Dava ingin main sama papa, ucap Dava. Indra melepaskan pelukannya Dava. Dia justru marah dan kesal karena Dava tidak bisa dinasehati dengan baik. Kamu tahu kan papa baru pulang. Seharian papa kerja. Jangan gangguin papa. Main sana sendiri. Pekik Indra. Dava terdiam. Padahal kapan lagi mereka bisa main kalau bukan saat Indra pulang. Dava, main tuh sama ibumu. Dia nganggur di rumah. Papamu capek malah kamu rewelin, tambah Ibu Susi. Bukannya merangkul cucunya justru ikut marah-marah.